Pada suatu waktu di tanah suci Palestina, ketika dunia masih dipenuhi dengan bayangan kejahilan dan kemusyrikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang mulia, Nabi Isa atau Yesus, untuk membawa cahaya kebenaran kepada umat manusia. Ajaran tauhid yang dibawanya bertujuan mengembalikan manusia kepada keyakinan yang murni bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dalam menjalankan misinya yang agung, Nabi Isa memerlukan sahabat-sahabat setia yang akan mendampingi dan membantunya dalam menyebarkan pesan-pesan ilahi tersebut. Maka, terpilihlah 12 murid yang kemudian dikenal sebagai Hawariyun. Kisah pembentukan Hawariyun dimulai ketika Nabi Isa pertama kali mulai menyebarkan ajarannya. Nabi Isa dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang, memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, dan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Banyak orang yang terpesona oleh ajarannya, tetapi hanya sedikit yang memiliki keberanian dan tekad untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan olehnya. Suatu hari, di tepi Danau Galilea, Nabi Isa bertemu dengan beberapa nelayan yang tengah membersihkan jala mereka setelah malam panjang tanpa hasil. Di antara mereka adalah Simon, yang kemudian dikenal sebagai Petrus, dan saudaranya, Andreas. Nabi Isa mendekati mereka dengan senyum penuh kasih dan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kalian penjala manusia." Tanpa ragu, Simon dan Andreas meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Nabi Isa. Tak jauh dari situ, Nabi Isa juga memanggil Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang sedang duduk di perahu mereka bersama ayah mereka. Mereka pun segera meninggalkan perahu dan ayah mereka, mengikuti panggilan Nabi Isa dengan hati yang penuh keyakinan. Demikianlah, sedikit demi sedikit, Nabi Isa mengumpulkan para murid yang nantinya akan dikenal sebagai Hawariyun. Seiring berjalannya waktu, Nabi Isa terus berkeliling menyebarkan ajaran tauhid di seluruh wilayah Palestina. Di berbagai tempat, ia bertemu dengan orang-orang yang hatinya telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima kebenaran. Di antara mereka ada Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius, seorang pemungut cukai yang meninggalkan pekerjaan dan kekayaannya untuk mengikuti Nabi Isa. Nabi Isa juga memilih Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Tadeus, dan Yudas Iskariot, yang awalnya adalah seorang murid yang setia sebelum akhirnya tergelincir oleh godaan dunia. Dengan berkumpulnya 12 murid ini, Hawariyun terbentuk menjadi kelompok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi Nabi Isa dalam tugas dakwah yang berat namun mulia. Sejak saat itu, para Hawariyun menjadi sahabat terdekat Nabi Isa. Mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Isa dan menerima ajaran-ajaran langsung darinya. Mereka belajar bahwa tugas mereka adalah menyebarkan ajaran tauhid kepada setiap orang yang mereka temui, mengajak manusia untuk kembali kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu. Para Hawariyun selalu berada di sisi Nabi Isa, baik dalam masa-masa damai maupun saat menghadapi tantangan yang besar. Mereka tidak hanya belajar dari kata-kata Nabi Isa, tetapi juga dari teladannya yang penuh kasih, pengampunan, dan ketabahan dalam menghadapi kebencian dan permusuhan dari mereka yang menolak kebenaran. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mudah. Para pemimpin agama Yahudi dan penguasa Romawi merasa terancam oleh ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa dan Hawariyun. Mereka mencoba berbagai cara untuk menggagalkan misi ini, mulai dari fitnah hingga ancaman kekerasan. Di tengah semua itu, Hawariyun tetap teguh dan setia, meskipun mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh penuh dengan bahaya. Ketika akhirnya pengkhianatan terjadi dan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, para Hawariyun diliputi oleh kesedihan. Namun, mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Dengan penuh keyakinan, mereka melanjutkan misi yang telah mereka mulai bersama Nabi Isa, menyebarkan ajaran tauhid hingga ke ujung-ujung dunia yang mereka ketahui. Demikianlah awal mula terbentuknya Hawariyun, para sahabat setia yang dipilih untuk mendampingi Nabi Isa dalam menyebarkan cahaya kebenaran di tengah kegelapan. Hingga hari ini, kisah mereka tetap menjadi teladan bagi umat manusia tentang kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan dalam menjalankan tugas mulia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi Islam, Hawariyun atau 12 murid Nabi Isa atau Yesus adalah para pengikut setia yang mendukung dan menyebarkan ajaran Nabi Isa. Dalam Al-Quran dan tradisi Islam, mereka dikenal sebagai orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Isa dan yang paling berkomitmen
untuk membantu dan mendukungnya dalam menyebarkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan 12 murid Nabi Isa. Tokoh-tokoh Hawariyun. Barnabas adalah seorang Yahudi dari suku Lewi yang lahir di Pulau Siprus. Sejak muda, Barnabas menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan pengajaran. Ketika mendengar tentang Nabi Isa yang dikenal dengan kebijaksanaan dan mukjizatnya, Barnabas merasakan panggilan dalam hatinya untuk mengikuti jejak Nabi. Barnabas akhirnya menjadi salah satu dari 12 murid yang setia yang dikenal sebagai Hawariyun. Mereka adalah sahabat dekat Nabi Isa, orang-orang yang selalu berada di sisinya, menyaksikan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan dan mendengar ajaran-ajaran suci yang membawa pencerahan. Barnabas adalah sosok yang setia, penuh kasih, dan memiliki semangat besar untuk menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Isa kepada umat manusia. Barnabas dikenal dengan karakternya yang tenang dan kebijaksanaannya yang mendalam. Dalam ajaran Islam, ia dihormati sebagai salah satu yang memperjuangkan kebenaran dan menolak segala bentuk penyelewengan dari ajaran murni yang diajarkan oleh Nabi Isa. Dalam banyak cerita, Barnabas digambarkan sebagai seorang yang tulus, yang rela berkorban demi menyampaikan kebenaran. Namun, Barnabas menyaksikan masa yang penuh dengan tantangan dan pengkhianatan. Salah satu dari sahabatnya, Yudas Iskariot, tergoda oleh harta duniawi dan menjual informasi tentang keberadaan Nabi Isa kepada musuh-musuhnya. Di saat genting itu, Nabi Isa mengetahui apa yang akan terjadi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkannya. Dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, dan orang yang disalibkan bukanlah Nabi Isa, melainkan seseorang yang diserupakan dengan beliau. Barnabas menyaksikan peristiwa tersebut dan menjadi saksi kebenaran bahwa Nabi Isa tidak disalibkan. Barnabas bersama dengan para murid lainnya melanjutkan perjuangan mereka untuk menyebarkan ajaran Nabi Isa yang sejati. Setelah peristiwa itu, Barnabas menjadi semakin gigih dalam menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Ia menolak segala bentuk ajaran yang bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Isa. Dalam tradisi Islam, Barnabas dipercaya sebagai sosok yang menolak perubahan-perubahan yang dilakukan dalam ajaran asli Yesus oleh beberapa kelompok tertentu. Barnabas terus berdakwah dan menyebarkan ajaran Nabi Isa dengan sepenuh hati. Dalam perjalanan hidupnya, ia menulis Injil yang mencatat ajaran-ajaran asli Nabi Isa, yang kini dikenal sebagai Injil Barnabas. Meskipun Injil ini tidak termasuk dalam kanon Alkitab oleh gereja Kristen, namun dalam tradisi Islam, Injil ini dianggap mencerminkan ajaran Nabi Isa yang paling murni. Barnabas mengakhiri hidupnya dengan cara yang mulia. Ia terus berdakwah sampai akhir hayatnya dan dipercaya meninggal sebagai seorang syahid, memperjuangkan ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Isa. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai salah satu murid yang setia dan pejuang kebenaran. Itulah kisah Barnabas dalam pandangan Islam, seorang murid yang setia, penuh dengan kebijaksanaan, dan seorang yang rela berkorban demi menyebarkan ajaran-ajaran suci Nabi Isa. Petrus, Simon Petrus atau Syamun al-Safa, dikenal sebagai salah satu murid terdekat Nabi Isa. Dalam tradisi Islam, dia disebut sebagai Syamun. Dia adalah pemimpin para Hawariyun setelah Nabi Isa diangkat ke langit dan sangat dihormati karena keberaniannya dalam menyebarkan ajaran Isa. Yohanes, Yahya bin Zebedi, dalam tradisi Islam dikenal sebagai Yahya, adalah salah satu dari 12 murid yang sangat dekat dengan Nabi Isa. Dia adalah saudara Yakobus dan dikenal karena tulisannya dan kedekatannya dengan Nabi Isa. Yakobus, Yakub al-Akbar. Yakobus, saudara Yohanes, adalah salah satu murid yang paling awal dipanggil oleh Nabi Isa. Dalam tradisi Islam, dia dikenal sebagai salah satu pendukung kuat Nabi Isa. Andreas Andarawi adalah saudara Petrus dan merupakan salah satu murid pertama yang dipanggil oleh Nabi Isa. Dalam tradisi Islam, dia dikenal sebagai Andarawi. Philip adalah murid yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran Nabi Isa di wilayah-wilayah baru. Bartolomeo adalah salah satu dari 12 murid yang terkenal karena perjalanannya untuk menyebarkan ajaran Isa. Matthew atau Mata adalah seorang pemungut cukai sebelum menjadi murid Nabi Isa dan kemudian dikenal karena penulisannya. Thomas
adalah murid yang dikenal karena keraguannya, namun kemudian menjadi penyebar ajaran Isa yang bersemangat. Yakobus anak Alfeus, Yakub al-Asgar. Dia adalah salah satu murid yang mungkin tidak terkenal seperti yang lain, tetapi memainkan peran penting dalam komunitas awal pengikut Nabi Isa. Tadeus atau Lebaius, dikenal juga sebagai Yudas anak Yakobus. Tadeus adalah salah satu murid yang lebih tidak terkenal tetapi tetap setia kepada Nabi Isa. Simon orang Zelot, Syamun al-Ghiyur. Simon dikenal sebagai orang yang bersemangat tinggi dalam mengikuti Nabi Isa. Yudas Iskariot, Yahuda Iskariot. Dalam tradisi Islam, Yudas dikenal sebagai murid yang mengkhianati Nabi Isa, meskipun ada keyakinan bahwa Yudaslah yang diserupakan dengan Nabi Isa dan akhirnya disalibkan. Di suatu masa yang penuh kebijaksanaan dan mukjizat, Nabi Isa atau Yesus menyebarkan ajaran ilahi kepada umat manusia di wilayah Palestina. Beliau dikelilingi oleh 12 murid setia yang dikenal sebagai Hawariyun. Di antara mereka, ada seorang lelaki bernama Yudas Iskariot. Pada awalnya, Yudas adalah murid yang bersemangat mengikuti Nabi Isa kemanapun ia pergi dan mendengar dengan penuh perhatian setiap ajaran yang disampaikan. Namun, dalam perjalanan waktu, hati Yudas mulai berubah. Tergoda oleh nafsu duniawi dan keinginan untuk harta kekayaan, ia mulai meragukan ajaran-ajaran Nabi Isa. Di saat yang genting, ketika musuh-musuh Nabi Isa bersekongkol untuk menangkapnya, Yudas melihat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan hati yang penuh kelicikan, Yudas menemui para pemimpin Yahudi dan menawarkan diri untuk mengkhianati gurunya. Dengan imbalan 30 keping perak, ia menjual informasi tentang tempat Nabi Isa berada. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala rencana jahat yang direncanakan. Ketika Yudas memimpin para prajurit untuk menangkap Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Dalam tradisi Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari tipu daya musuh-musuhnya. Dan dalam sekejap, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah wajah Yudas sehingga menyerupai Nabi Isa. Ketika para prajurit melihat Yudas, mereka yakin bahwa dia adalah orang yang mereka cari, dan tanpa ragu mereka menangkapnya. Yudas, yang kini berada dalam tubuh yang menyerupai Nabi Isa, berusaha membela diri, tetapi kata-katanya tidak didengar. Para prajurit menyeretnya dengan kasar, memperlakukannya seperti musuh yang mereka benci, dan akhirnya mereka menyalibkannya. Yudas menderita di kayu salib, dihukum karena pengkhianatan yang telah dilakukannya, dan mati dengan penuh penyesalan. Sementara itu, Nabi Isa telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, terlindungi dari kekejaman musuh-musuhnya. Para murid yang setia, termasuk Barnabas, menyaksikan keajaiban ini dengan penuh rasa syukur dan melanjutkan tugas mereka untuk menyebarkan ajaran yang suci. Kisah Yudas Iskariot dalam pandangan Islam adalah kisah tentang pengkhianatan yang berakhir dengan hukuman yang setimpal. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana nafsu duniawi dan ketamakan bisa membawa seseorang ke jurang kehancuran. Yudas yang awalnya murid yang setia, berakhir sebagai simbol pengkhianatan terbesar dalam sejarah, dihukum oleh takdir yang tak bisa ia elakkan. Bagi umat Islam, kisah ini juga menegaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak, yang selalu melindungi utusannya dan menegakkan kebenaran, bahkan ketika musuh-musuh merencanakan keburukan. Peristiwa penting yang berhubungan dengan Hawariyun, hidangan langit. Di sebuah lembah yang hijau dan damai, di bawah langit yang cerah, Nabi Isa atau Yesus dan para murid setianya, Hawariyun, duduk dalam lingkaran, mendengarkan ajaran-ajaran yang penuh hikmah dan petunjuk dari sang Nabi. Hari itu, rasa lapar mulai mendera mereka, tetapi lebih dari sekadar lapar akan makanan. Para murid merasa haus akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih nyata. Mereka ingin melihat mukjizat yang bisa menguatkan iman mereka dan juga mengingatkan orang-orang di sekitar mereka akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Salah seorang dari mereka, yang bernama Hawariyun, dengan penuh rasa hormat dan ragu-ragu mengangkat suaranya. "Wahai Nabi Allah, bisakah engkau meminta kepada Tuhanmu untuk menurunkan kepada kami sebuah hidangan dari langit, agar kami dapat makan darinya dan hati kami menjadi tentram?"
dan kami semakin yakin bahwa engkau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa mendengar permintaan itu dengan serius. Ia menyadari bahwa para muridnya bukan hanya ingin mengisi perut mereka, tetapi juga ingin melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menguatkan keimanan mereka. Dengan penuh kelembutan, Nabi Isa menatap mereka dan berkata, "Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalian benar-benar beriman. Jangan meminta sesuatu yang bisa menjadi ujian berat bagi kalian." Namun, para murid tetap dengan penuh harap memohon kepada Nabi Isa. Mereka merasa bahwa dengan mukjizat ini, mereka akan mampu lebih meyakinkan orang-orang tentang kebenaran ajaran yang mereka bawa. Akhirnya, dengan hati yang penuh kerendahan, Nabi Isa mengangkat tangan ke langit dan berdoa, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orang-orang yang bersama kami sekarang dan bagi mereka yang datang setelah kami, dan sebagai tanda darimu. Berilah kami rezeki, dan engkaulah pemberi rezeki yang terbaik." Doa Nabi Isa yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, langit yang biru cerah mulai menunjukkan tanda-tanda keajaiban. Dari langit yang jauh, tampak cahaya terang yang semakin mendekat. Dan kemudian, seolah-olah tangan-tangan malaikat membawanya, sebuah hidangan turun perlahan dari langit. Hidangan itu penuh dengan makanan yang lezat, aroma langitwi yang belum pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya. Para murid dengan penuh takjub dan syukur menyaksikan mukjizat tersebut. Mereka merasakan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa kasih sayangnya melimpah bagi mereka. Mereka makan dari hidangan tersebut dengan hati yang penuh syukur dan iman mereka semakin kokoh. Namun, Nabi Isa mengingatkan mereka untuk tetap bersyukur dan tidak meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ia berkata, "Jika kalian kufur setelah mukjizat ini, maka ketahuilah bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala amatlah keras." Para murid yang telah merasakan langsung keajaiban tersebut berjanji untuk tetap setia dan menyebarkan ajaran kebenaran kepada semua orang. Kisah ini kemudian menjadi sebuah pelajaran besar bagi semua umat manusia bahwa permintaan akan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sesuatu yang boleh dianggap remeh. Mukjizat yang diturunkan adalah anugerah besar yang harus disambut dengan syukur. Dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu dijaga dalam hati dan perbuatan. Hidangan dari langit itu menjadi sebuah peringatan bagi umat manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, tetapi juga bahwa ujian keimanan akan selalu menyertai setiap nikmat yang diberikan. Pengangkatan Nabi Isa ke langit. Salah satu peristiwa penting adalah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari penyaliban. Dalam tradisi Islam, diyakini bahwa Yudas Iskariotlah yang diserupakan dengan Nabi Isa dan disalibkan sebagai gantinya. Di tengah-tengah gemuruh kehidupan di Yerusalem, ketika ajaran-ajaran Nabi Isa atau Yesus semakin dikenal dan diikuti oleh banyak orang, ketegangan mulai tumbuh di antara para pemimpin agama dan penguasa Romawi. Mereka merasa terancam oleh pengaruh Nabi Isa yang semakin besar dan merencanakan sesuatu yang mengerikan. Mereka ingin menangkap dan menyalibkan beliau untuk menghentikan ajarannya. Nabi Isa, yang selalu penuh kelembutan dan kasih sayang, menyadari ancaman yang mendekat. Beliau berkumpul bersama murid-murid setianya yang dikenal sebagai Hawariyon di sebuah tempat yang tenang. Malam itu, suasana terasa begitu berat. Para murid merasa cemas dan gelisah. Mereka tahu bahwa bahaya besar mengancam guru mereka, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah malam yang gelap, seorang dari mereka, Yudas Iskariot, dengan diam-diam meninggalkan tempat itu. Dalam hatinya, ia telah dikuasai oleh ketamakan dan tipuan setan. Ia telah bersekongkol dengan musuh-musuh Nabi Isa dan sepakat untuk menunjukkan tempat persembunyian beliau sebagai imbalan 30 keping perak. Yudas berjalan cepat menuju para pemimpin Yahudi dengan niat mengkhianati orang yang selama ini ia ikuti. Sementara itu, Nabi Isa berdoa dengan penuh ketenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon perlindungan bagi dirinya dan murid-muridnya. Dalam doa yang khusyuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu
yang menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia tidak akan membiarkan Nabi Isa jatuh ke tangan musuh-musuhnya. Sesungguhnya, Aku akan mengangkatmu kepadaku dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Begitu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Ketika para prajurit dan pemimpin Yahudi datang dengan Yudas untuk menangkap Nabi Isa, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesarannya menyelamatkan Nabi Isa dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa langsung ke langit, menjauhkan beliau dari bahaya yang mengancam. Di saat yang bersamaan, wajah Yudas yang mengkhianati Nabi Isa diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menyerupai wajah Nabi Isa. Ketika para prajurit melihat Yudas, mereka yakin bahwa dialah orang yang mereka cari. Tanpa ragu, mereka menangkapnya dan menyeretnya dengan kasar. Yudas mencoba melawan dan berteriak bahwa dia bukanlah Nabi Isa, tetapi semua usahanya sia-sia. Para prajurit telah dibutakan oleh amarah dan kebencian, dan mereka tidak mendengarkan kata-katanya. Akhirnya, Yudas disalibkan, menerima hukuman atas pengkhianatannya. Sementara itu, Nabi Isa telah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari semua rencana jahat yang telah disusun untuknya. Para Hawariyun yang kehilangan guru mereka merasa bingung dan sedih, tetapi mereka tetap beriman. Mereka memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Isa dengan caranya yang agung dan tidak terbatas. Para murid kemudian menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Isa ke berbagai penjuru, mengingatkan orang-orang bahwa Nabi Isa bukanlah disalibkan, melainkan telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat yang mulia. Mereka mengajarkan bahwa Nabi Isa akan kembali di akhir zaman sebagai tanda bagi umat manusia. Kisah pengangkatan Nabi Isa ke langit ini menjadi salah satu mukjizat terbesar dalam Islam, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui pemahaman manusia. Para Hawariyun terus menjalankan tugas mereka dengan penuh semangat, menyebarkan kebenaran kepada setiap orang yang mereka temui, dan menjadi saksi atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Inilah kisah tentang pengkhianatan, penyelamatan ilahi, dan iman yang tak tergoyahkan. Sebuah cerita yang mengingatkan kita akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa Dia selalu menjaga utusannya dari segala keburukan. Hingga saat ini, kisah ini tetap menjadi sumber inspirasi dan keimanan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dakwah Hawariyun. Setelah pengangkatan Nabi Isa, para Hawariyun menyebar ke berbagai wilayah untuk menyebarkan ajarannya. Mereka pergi ke berbagai tempat seperti Roma, Asia Kecil, dan Ethiopia, membawa pesan kedamaian dan monoteisme. Di tengah lembah dan perbukitan hijau Palestina, cahaya keimanan mulai bersinar di hati para Hawariyun, 12 murid yang setia kepada Nabi Isa atau Yesus. Sejak awal, mereka adalah saksi mukjizat dan ajaran yang mulia dari Sang Nabi, yang telah membimbing mereka menuju jalan kebenaran. Para Hawariyun adalah murid-murid yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama Nabi Isa, mereka menyebarkan pesan damai dan cinta kasih kepada semua orang yang mereka temui. Dakwah. Sebelum pengangkatan Nabi Isa. Sebelum peristiwa besar pengangkatan Nabi Isa ke langit, para Hawariyun bekerja tanpa lelah bersama Sang Nabi. Mereka menyusuri desa-desa, kota-kota, dan perkampungan, membawa pesan ketauhidan, dan menyerukan manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi saksi mukjizat Nabi Isa, menyembuhkan yang sakit, menghidupkan kembali yang mati, dan menurunkan keberkahan dari langit. Para Hawariyun menghadapi tantangan besar, terutama dari para pemimpin agama Yahudi dan otoritas Romawi yang merasa terancam oleh ajaran Nabi Isa. Namun, para murid ini tetap teguh dalam iman mereka. Setiap kali mereka merasa takut atau ragu, Nabi Isa menguatkan hati mereka dengan kata-kata penuh hikmah dan doa yang tulus. Dakwah mereka selalu didasari pada cinta dan kasih sayang, dan dimanapun mereka pergi, mereka membawa cahaya keimanan yang tak tergoyahkan. Salah satu momen penting dalam dakwah mereka adalah ketika mereka meminta kepada Nabi Isa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidangan dari langit.
Mukjizat ini semakin mengokohkan iman mereka, dan mereka pun semakin giat menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Isa. Namun, mereka juga tahu bahwa waktu mereka bersama Nabi Isa semakin terbatas karena ancaman dari musuh semakin mendekat. Dakwah sesudah pengangkatan Nabi Isa. Malam itu tiba ketika rencana jahat para musuh terungkap. Yudas Iskariot yang pernah menjadi salah satu dari mereka mengkhianati Nabi Isa demi sejumlah uang. Namun, rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih agung. Nabi Isa diangkat ke langit, diselamatkan dari tipu daya musuh-musuhnya, sementara Yudas yang berkhianat dihukum dengan disalibkan atas kesalahannya sendiri. Setelah pengangkatan Nabi Isa, para Hawariyun dilanda kesedihan yang mendalam. Mereka merasa kehilangan guru dan pemimpin mereka, tetapi di dalam hati mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Isa dan bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka berkumpul, saling menguatkan, dan berdoa untuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pertemuan itu, muncul tekad yang kuat di hati mereka untuk melanjutkan dakwah Nabi Isa. Mereka tahu bahwa dunia masih membutuhkan cahaya kebenaran, dan mereka adalah pembawa obor yang akan meneruskan pesan-pesan ilahi. Mereka menyebar ke berbagai wilayah, menyampaikan ajaran Nabi Isa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan, dan bahwa Nabi Isa akan kembali di akhir zaman. Para Hawariyun menjadi pelopor dalam menyebarkan ajaran Islam di berbagai penjuru dunia. Mereka tidak pernah gentar menghadapi bahaya atau kesulitan. Dengan iman yang kokoh dan tekad yang bulat, mereka menyampaikan pesan-pesan kebenaran ke daerah-daerah yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Meskipun tanpa kehadiran fisik Nabi Isa, mereka merasa kekuatan ilahi selalu menyertai mereka. Dari Yerusalem hingga ke ujung-ujung dunia yang mereka ketahui, para Hawariyun melangkah dengan keyakinan. Mereka mendirikan komunitas-komunitas beriman yang teguh, mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan ketauhidan. Nama mereka dikenang sebagai pejuang-pejuang kebenaran yang rela mengorbankan segalanya demi menyebarkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kisah para Hawariyun adalah kisah keberanian dan pengabdian yang tak tergoyahkan. Meski tanpa kehadiran fisik Nabi Isa, mereka meneruskan perjuangan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka, dan bahwa tugas mereka adalah mengingatkan manusia akan kebenaran yang sejati. Kontribusi dalam menyebarkan ajaran tauhid. Meskipun kisah para Hawariyun lebih sering dikaitkan dengan tradisi Kristen, dalam Islam mereka tetap dihormati sebagai tokoh yang setia kepada Nabi Isa dan berperan dalam menyebarkan ajaran tauhid. Para Hawariyun memainkan peran penting dalam sejarah agama, baik dalam Islam maupun Kristen, sebagai pengikut setia yang membawa ajaran Nabi Isa kepada umat manusia.